Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi, salam subuh para sahabat, baik di Al-Fasi 84, kemudian di Forum Silaturahmi Ormas Islam Kota Bandung, kemudian juga di Komunitas Penggerak Kebaikan KPK 9 Negeri 84, dan grup loyalis Kang Dada. Terlebih dahulu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Para sahabat, mohon maaf saya sengaja membuat podcast kali ini, yaitu untuk menyapa para sahabat-sahabat saya yang ada di 4 grup itu. Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama tentu saja untuk silaturahim, yang kedua untuk saling mengingatkan di antara kita. Jadi kita sebagai manusia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah harus saling mengingatkan sekecil apapun, kemudian juga dalam media apapun, baik secara langsung ataupun media sosial kayak video ini. Jadi kita manfaatkan teknologi daripada zaman, kemajuan zaman ini, yaitu untuk ya kita siar ya. Jangan kalah sama orang lain ya yang memanfaatkan teknologi semacam ini ya, dengan perbuatan-perbuatan yang nista, dengan perbuatan-perbuatan yang sangat keterlaluan menurut saya, vulgar lah ya, seronok, kemudian juga ya tidak pantas seharusnya disampaikan ataupun divideokan, tapi orang-orang nggak malu-malu sekarang menyampaikan dan mereka merasa bangga ya. Ada yang memvideokan hal-hal yang tidak patut lah gitu kan. Nah, oleh karenanya saya mengimbanginya dengan seperti ini, memanfaatkan media sosial ini jadi untuk kebaikan kita semua. Para sahabat, pada waktu kemarin kita di istilahnya di share WA dengan berbagai teman, dari berbagai teman, tentang peristiwa daripada gempa ya, yang mengakibatkan ternyata yang paling lempengan, yang paling kena yaitu daerah Cianjur gitu kan, mengakibatkan banyak orang yang meninggal dunia, kemudian juga bangunan pada rusak dan semuanya. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan mereka yang ditimpa musibah oleh Allah diberikan ujian ya seperti itu, dengan guncangan ya. Yang pertama, mereka ya tetap kuat ya dalam keimanannya bahwa itu adalah semata-mata merupakan teguran dari Allah. Kemudian juga itu supaya tidak lalai ya manusia kepada Allah. Karena apalagi nanti kalau di akhir zaman ini kan nanti ada peristiwa yang lebih akbar lagi, dengan nanti keluarnya duhon ya. Kemudian juga nanti dengan adanya guncangan yang sangat hebat dan di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu teralami oleh kita ataupun tidak, wallahu a'lam ya. Nah, ini dengan guncangan yang kecil saja seperti gempa ini kan mengakibatkan orang panik ya. Nah, oleh karena kepada saudara sesama muslim kita yang berada di Cianjur ataupun di mana saja yang terkena dampak gempa, mudah-mudahan diberikan kesabaran ya, keikhlasan, kemudian juga diberikan semacam ya nanti gantinya oleh Allah yang lebih baik gitu kan. Dan di samping itu juga diharapkan kepada para pemimpin daerah, baik itu lokal
kabupaten maupun kota ataupun provinsi ya menangani dengan sangat baik ya, memberikan bantuan baik itu kesehatan ataupun pemukiman ataupun hal lain yang lainnya untuk meringankan masyarakat. Yang kedua, saya juga terguncang hati saya dengan beritanya meninggal guru saya ya, mantan Ketua Umum Persatuan Islam. Karena saya sekali lagi waktu di IAIN dulu pernah berguru beberapa bulan semester kepada beliau, yaitu Nahul Wadih ya, ilmu alat ya, Nahu Sorop gitu kan. Kalau Mas Jamun, Kiai Haji Jamun dengan Kiai Haji Anwar dari Jombang, itu ngajinya ngaji alfiah. Saya juga pernah di Ustadz Entang, itu mah guru saya dari Syarikat Islam ya, yang beralamat di belakang Masjid Agung Garut. Saya dengan bapak saya dengan para mubalik yang lain dari Muhammadiyah berguru kepada Syarikat Islam karena beliau jagonya alfiah ya. Nah, di sana di Jalan Kaum begitu kan, nah, di belakang Masjid Agung Garut. Nah, sisi lain saya pernah juga berguru kepada Kiai Haji Aceng Jakaria. Beliau seorang guru yang bagus, kemudian juga beliau menciptakan kitab ya, bagaimana cara mudah mempelajari Nahwu Shorof begitu kan, dengan teman-teman saya dari IAIN saat itu. Semoga beliau diampuni segala dosanya dan diterima amal solehnya, dan juga beliau termasuk orang yang husnul khotimah ya, ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat mulia di hadapan Allah karena kebaikan beliau mendidik masyarakat, mendidik alim ulama dan yang lainnya. Kemudian pernah menjadi Ketua Umum Persis. Semoga apa-apa yang beliau baktikan ataupun ya apa-apa yang beliau kerjakan di hadapan Allah mendapat balasan yang sangat baik. Para sahabat yang baik yang tergabung dalam Al-Fasih, sekali lagi kepada mereka yang punya ilmu lah, yang punya ilmu, Kiai Haji Jamun Effendi, lupa lagi, mohon maaf ya kok Effendi lupa lagi ininya apa kepanjangannya, Kiai Haji Anwar ataupun siapa aja, silahkan membuat video kemudian di share ke teman-teman di Al-Fasih dan yang lainnya, sehingga dengan demikian kita bisa saling gitu kan, saling memberikan peringatan kepada diri kita dan kawan-kawan kita. Karena sebaik-baiknya orang itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya orang ada nilai manfaat bagi orang yang lain. Jadi kalau punya ilmu kan tidak boleh disidem sendiri ya, tapi harus disampaikan kepada yang lain. Nah, oleh karena saya minta kepada para sahabat yang ada di grup Al-Fasih ini ya, yang punya ilmu pengetahuan bidang agama, silahkan lah buat podcast ataupun buat semacam ya konten lah seperti ini, kemudian di share di grup kita sehingga teman-teman dapat menyimak dan mengambil hikmah daripada apa yang disampaikan. Kemudian para sahabat ya, saya juga menyampaikan ucapan ya kepada Bu Camat yang konon kabarnya ini sudah sehat. Tadinya saya mau mau melayat ya sama Teh Hajayani ya, hari wes ke saya itu Bu Camat, Kang kena orang ngalayat ke Ibu Camat amang, tapi Akang masih di Bandung, paling-paling ke Garut anjing dinten Rebo kan. Tadinya badai ngalayat ke Bu Camat kali itu. Terus saya Endok Kiki atau Teh Hajah Kiki ikut, Teh Noneng ikut boleh, tapi untuk Teh Noneng ada syaratnya. Teh Noneng harus nyanyi bari gaya dengdek di Pengkolan, itu antara Jalan Ahmad Jalan Ciledug, itu saja syaratnya, mudah kan. Ini kita cari ya sambil kita ngobrol-ngobrol dengan sesama teman, kemudian kita cari untuk makan siang di rumah makan Enjon. Kenapa rumah makan Enjon? Dulu itu legendaris di Garut itu. Pangraosna masakan Enjon ya. Duka aya keneh hatara pintu aya.
makanya ingin bernostalgia ya gitu. Jadi kepada para sahabat yang akan ikut boleh. Tapi ini Pak Bu Camat itu sibuk sekali orang ini, katanya acaranya bentrok dengan kegiatan di Cikajang dan sebagainya. Ya oleh saya, kata saya nggak apa-apa lah diundur ya, karena hari Kamisnya katanya puasa lagi ataupun saum hari Kamis. Nah udah aja diundur ya, waktunya tetap hari Rabu, tapi diundurnya Teh Noneng nih ke tahun 2084. Mudah-mudahan kita masih ada ya. Nah oleh karenanya itulah seloroh kita, apa guyon kita, canda kita dengan sesama teman satu angkatan itu lain. Saya pernah bicara kepada anak dan istri saya, Bapak apa istilah kalau ngobrol kepada teman-teman ataupun ngadu kepada, jangan dihalang-halangi, karena sebelum bertemu dengan mami dengan anak-anak kan ada teman sahabat. Nah sahabat seangkatan itu candanya canda tanpa sekat gitu, bebas begitu, jadi enak saja gitu kan kita canda gitu. Nah ini kelebihannya ya, canda, ngobrol, bicara apa ya ketika di kampus dan yang lainnya. Nah oleh karenanya dari teman itu ada sesuatu hal yang tidak bisa diberikan oleh anak dan istri. Tapi saya alangkah berbahagianya seperti sekarang, punya anak, punya istri satu ya. Ingat saya berpaham monogami gitu kan, tidak poligami, tidak, walaupun istilahnya dalam Al-Quran ada ventilasi ya, untuk ada semacam 2, 3 dan saya tidak ingin terjebak dalam udah satu juga cukup ya, satu juga sudah memberikan kebahagiaan, apalagi telah memberikan anak dan juga cucu gitu ya. Yang paling bahagia dalam kehidupan saya setelah kita melaksanakan sholat tahajud, kemudian siap-siap melaksanakan ke masjid. Nah, saya itu diikuti oleh istri, anak, dan cucu gitu. Cucu-cucu ikut ke masjid ya. Subuh itu bangunkan cucu. Yang 2 tahun juga ikut. Nah, itu yang paling bahagia. Nah, setelah dari keluar masjid, saya tawarkan, ayo mau ikut kempung nggak? Kepada cucu-cucu. Enggak, tapi kadang-kadang ada ayo ikut kempung. Ya, jadi kumpul ya di rumah di sinilah gitu ya. Sambil ini ada apa namanya teh, ulen ketan, ulen goreng dengan pisang goreng. Ini kopi. Saya senang ini Kang Anwar Jomang dan juga Kang Jamun cobaan kopi Gajah Tubruk, ternyata enak. Jadi mungkin karena kita diseruduk oleh kopi, enak nih. Kopinya saya pakai dulu kapal api, sekarang Gajah Tubruk, dan juga ditambah dengan susu gitu kan. Jadi kalau saya kopi tanpa susu tidak bisa. Kalau kopi saja saya suka karena walikat sakit gitu ya. Tapi kalau teman saya ada yang karena kopi kental dan sebagainya, enggak. Nah, kalau saya enggak. Dan ditambah dengan ini apa namanya teh ya, Sariwangi saya itu pakai. Dulu ada di Garut di Pasar Guntur, namanya Ibu Eni, rawas pisan teh tulang, teh hejo, dan juga teh pokoknya. Dibawa ke masjid di sini. Pak Haji upami itu ke Garut abis oyong nya sok we lah ceun di masjid dia, upami pangawasan rawas segan ngaikeun dan ngaikeun ada. Rawas tapi ayeuna Bu Eni na dusigana mah tos teu aya teh ngantunkeun. Kantos eta teh Yani terang teh ka Teh Hajayati Kenanga nih, putra Pak Aleh, kenalin ka Teh Hajayani. Nah, bahkan senah salah baktos ka Ayani nyebatna teh. Tah, beliau teh kan buka grosir di pasar. Kayak Kang kok abdi di pilihan cenah mah Bu ini masih kena aya. Raos teh Para sahabat, jadi demikian, jadi hal-hal yang terjadi ya kemarin, kita berserah diri kepada Allah. Kemudian segala sesuatunya serahkan kepada Allah, sambil kita introspeksi diri, kemudian kontemplasi diri. Dan seenaknya introspeksi diri, kontemplasi diri, yaitu ketika di sela-sela melaksanakan sholat tahajud itu. Nah, nyaman, ini nikmat sekali kita berdialog dengan Allah gitu ya. Jadi bagi saya seperti itu ya, enak dalam kehidupan ini. Jadi oleh karenanya para sahabat, semoga para sahabat semuanya sehat, kemudian di samping sehat juga ya sejahtera,
di samping sejahtera juga ya nyaman ya, nyaman hati ya, kaya akan hati. Demikian para sahabat, ini obrolan pagi sajalah. Obrolan saya ini ya dianggap sebagai komunikasi dengan para sahabat semua. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya, dan khususnya bagi saya, umumnya bagi para sahabat semua. Demikian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.